Acara ini dipersembahkan oleh puasa dijalankan, tapi sholat ditinggalkan. Apakah ibadah kita sudah benar? Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga melatih disiplin dalam ibadah. Bagaimana mungkin seseorang kuat menahan lapar seharian, tapi berat untuk sholat 5 waktu? Jangan biarkan puasa hanya jadi ritual kosong tanpa sholat. Karena sejatinya, puasa mengajarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya menahan lapar. Jadi, apakah puasa kita sudah seimbang dengan sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah. La haula wala quwata illa billah ma ba'd. Kita bahas tentang puasa dan sholat. Pada puasa nih ibu-ibu. Alhamdulillah. Sholat juga kan? Kadang-kadang ada yang puasa tapi tidak sholat. Nah itu tidak boleh. Jadi puasa justru kemudian adalah sarana untuk melatih sholat kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, goal atau tujuan utama dari puasa itu kan la'allakum tattaqun. Jadi tujuan utama dari berpuasa itu adalah bertakwa. Salah satu kualitas bertakwa adalah sholatnya harus jauh lebih baik. Nah sebenarnya di bulan Ramadan ibadah puasa itu adalah momentum kita semuanya untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Bagaimana caranya supaya sholat kita itu semakin khusyuk. Sholat kita itu bisa menjadi identitas kita atau wajah kepribadian kita itu ya bisa tercermin melalui sholat kita. Kualitas akhlak kita itu bisa tercermin dari sholat kita. Kalau kemudian sholat kita masih buruk, berarti kemudian akhlak kita pasti buruk. Apa yang kita perbuat selama ini pasti buruk. Makanya Allah itu mensinyalir dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Silakan Bu Anggri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus salat. Inna salata tanha 'anil fahsai wal munkar wal zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Nah, saya mau ambil kutipan penting dari ayat ini. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak ada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu sekalian dan satu bapak. Jadi kalau kemudian sholat kita itu tidak khusyuk, artinya sama dengan kemudian dalam kehidupan kita juga mengabaikan akhlak. Atau dalam ayat tadi disebutkan sholat itu harus bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu harus termanifestasi. Termanifestasi itu bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sholat di masjid atau sholat sendiri, kemudian selesai sholat, perbuatan-perbuatan kita itu harus mencerminkan dari semangat sholat kita itu. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita semuanya bahwasannya sholat itu adalah bagian dari paripurna dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kemudian sholat kita tidak benar, maka sehari-hari juga bisa tidak
benar. Makanya benarkan sholat kita sehingga hidup kita, akhlak kita juga akan semakin benar. Saya kan punya lemak darah tinggi, jadi harus rajin olahraga. Pak Tegar gak khawatir lemak darahnya naik. Saya juga rajin olahraga dan bila perlu minum Omepros. Omepros mengandung omega 3, 6, 9 plus GLA, bantu kurangi lemak darah. Baik, ibu-ibu sudah paham belum tadi? Paham. Yang benar. Oke, kita tuh ada yang mau tanya enggak? Ada. Wah, yang mana nih? Oh, ini sudah maghrib rata-rata. Yang muda aja yang nanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki mau nanya Bang, mengapa banyak orang yang sholat dan seringkali beribadah haji, tapi tetap suka korupsi, iri dengki, dan juga pendendam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada nggak yang begitu? Ada. Banyak yang begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada nih, saya mau kutip satu yang menarik dari seorang sufi sangat terkenal, namanya Jalaluddin Rumi. Beliau itu menyebut begini, berwuduklah dengan cinta sebelum berwuduk dengan air, karena sholat harus dilakukan dengan hati yang tidak memiliki benci dan dengki. Wah, dalam sekali nih pesan dari Jalaluddin Rumi. Jalaluddin bilang, kalau mau sholat kira-kira begitu, hati kita itu harus bersih. Nggak boleh lagi benci, nggak boleh lagi dendam, nggak boleh lagi dengki. Artinya apa? Ketika keluar dari sholat, artinya hati kita juga bersih, jauh dari perbuatan keji dan mungkar seperti ayat yang tadi kita bacakan. Artinya ketika orang selesai sholat, kalau sholatnya itu benar, sholatnya itu khusyuk, kemudian keluar dari selesai dari lakukan sholat, dia akan bersih hatinya. Atau dalam bahasa Jalaluddin Rumi tadi, berwuduklah dengan cinta sebelum kamu berwuduk dengan air. Karena sholat yang baik itu tidak membawa benci, dendam, iri di dalam hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus mulai sholat kita dengan khusyuk, dengan memahami makna dari setiap gerak-gerik sholat. Baru kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bawa makna sholat kita tersebut. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan mengajarkan kita untuk saling peduli. Ramadan memberikan kesehatan untuk tubuh kita. Cerdas dalam berpikir, bergerak cepat dalam bertindak. Satukan hati di bulan suci ini, menjadikan lebih berdaya dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan penuh berkah telah tiba. Semoga pada bulan puasa kali ini kita semua dapat berubah ke arah lebih berdaya kotanya dan sejahtera masyarakatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan kembali tiba di tahun ini. Seluruh alam berzikir menyambut bulan penuh berkah. Bulan suci Ramadan adalah momentum yang tepat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mari tingkatkan ibadah, introspeksi diri,
dan berbagi dengan sesama. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan penghujung bulan Ramadan adalah kebebasan dari api neraka. Di bulan yang mulia ini, marilah kita jalani ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan rasa bersyukur. Pada bulan yang penuh berkah ini, mari kita sambut dengan semangat baru, menjalani ibadah puasa dengan keikhlasan dan rasa syukur yang mendalam. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antar sesama. Dengan hati yang tulus dan niat yang suci, mari kita satukan tekad untuk Sumsel maju terus untuk semua. selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang dapat lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mah sakit mahmu kambuh lagi. Janji jangan anda minum Promah lagi. Promah, ahlinya lambung. Ayo, pilih petualanganmu. Masuk dan jelajahi dunia ajaib. Berkenalan dengan teknologi canggih dari masa depan. Bermain dengan cipratan air yang besar, saling berpegangan untuk pemandangan menakjubkan, dan akhiri hari dengan banyak keajaiban di depan mata. Selalu ada petualangan baru di Dufan. Dana Syariah hadir untuk membantu mewujudkan tujuan finansial Anda. Anda dapat memproduktifkan dana Anda secara online, mudah dan berkah. Raih imbal hasil maksimal, aman dengan jaminan properti. Bersama Dana Syariah, dapatkan keuntungannya dan jadilah pendana halal yang memberi manfaat bagi kita semua. Ayo hijrah finansial. Masuk angin, Bejo Jahe Merah. Formula jahe merah terbaru, bantu redakan masuk angin. Generasi nggak takut angin. Bejo bisa dikonsumsi saat berpuasa asal sudah berbuka. Banyak kisah bermula di sini, dari mengisi energi hingga mengistirahatkan diri, dari kekilafan hingga ke arah perbaikan. Terima kasih telah mengawal, terima kasih telah mengingatkan. Ini tanda kasih yang menghidupkan Pertamina, karena Pertamina ada untuk kita. Di Ramadan ini, dengan kerendahan hati, ayo kita jalan lagi. Kayaknya Bapak lupa sesuatu deh. Hah? Bapak utang lagi, Pak? Bapak itu cuma lupa zakat kantor sama zakat kita. Kalau itu mah masih keburu, Pak. Kan kalau pakai pegadaian bisa ditunaikan dengan lebih mudah. Betul sekali, Pak. Dengan pegadaian semuanya bisa jadi lebih mudah. Perusahaan ibu kembali lagi. Enak sih Ramadan tiap sore. Bapak bawa oleh-oleh takjil. Tapi kok semprong? Ini burgernya, ini bonusnya. Pak, ngapain beli semprong mulu sih? Pak, semprongnya 2 ya. Baik, Kak. Lagi sakit, Pak. Anak saya, Pak. Saya ambil lagi deh 2 semprongnya. Kamu mau tahu nggak kenapa? Supaya yang jual tahu kalau semua usaha dan doanya nggak akan sia-sia. Allahu Akbar, Allah
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رسول الله سلام عليك يا عظيم الجاه والكرم. Mari sepenuhnya kembali bersih. Minum The Real Water Amidis, satu-satunya air minum yang sudah dimasak, yang benar bisa membantu membersihkan tubuh. Kembali bersih dengan Amidis. Selamat puasa. Banyak kisah bermula di sini, dari mengisi energi hingga mengistirahatkan diri, dari kekilafan hingga ke arah perbaikan. Terima kasih telah mengawal, terima kasih telah mengingatkan. Ini tanda kasih yang menghidupkan Pertamina, karena Pertamina ada untuk kita. Di Ramadan ini, dengan kerendahan hati, ayo kita jalan lagi. Kok masih putus-putus ya? Keburu berjaga deh! Hati-hati deh! Sini naik, bantuin. Memang benar ya katanya, kalau ada 1000 pemuda, niscaya tidak ada yang mustahil. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Tapi kita lagi berdua ini. Saatnya kembali terhubung dengan diri. Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian.
dan nafas juga terasa segar. After seminggu dan ternyata hasilnya wow. Shopee Big Ramadan Sale Pekan THR. Tanggal 14 sampai 24 Maret. Nikmati Shopee Tanah Berkah Melimpah, THR kaget diskon sampai dengan 100% dan gratis ongkir Rp0. Hanya di Shopee Big Ramadan Sale Pekan THR. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya adimal jadi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan kembali tiba di tahun ini. Seluruh alam berzikir menyambut bulan penuh berkah. Bulan suci Ramadan adalah momentum yang tepat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mari tingkatkan ibadah, introspeksi diri, dan berbagi dengan sesama. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan penghujung bulan Ramadan adalah kebebasan dari api neraka. Di bulan yang mulia ini, marilah kita jalani ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan rasa bersyukur. Pada bulan yang penuh berkah ini, mari kita sambut dengan semangat baru, menjalani ibadah puasa dengan keikhlasan dan rasa syukur yang mendalam. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antar sesama. Dengan hati yang tulus dan niat yang suci, mari kita satukan tekad untuk sumsel maju terus untuk semua. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang dapat lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan mengajarkan kita untuk saling peduli. Ramadan memberikan kesehatan untuk tubuh kita. Cerdas dalam berpikir, bergerak cepat dalam bertindak. Satukan hati di bulan suci ini, menjadikan lebih berdaya dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan penuh berkah telah tiba. Semoga pada bulan puasa kali ini kita semua dapat berubah ke arah lebih berdaya kotanya dan sejahtera masyarakatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.